channel kita, Ustadz Syaban Shihab Al-Fatih. Dan kali ini kita akan mendengarkan kajian ceramah beliau yang berjudul Sirah Siraman Rohani. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafal mu'minina bitasrifil imani wal islam wa wa'adahum bidukhulil jannati khalidina fiha bil huri wal wildan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pemirsa dimanapun kita berada, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesempatan untuk menikmati kehidupan di dunia ini. Dengan dibuktikan Allah Subhanahu wa taala masih membangunkan kita dari mati sementara kita, yaitu dari tidur kita pada malam hari ini. Salawat serta salam mari sama-sama kita hadiahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Beliau adalah seorang pejuang, seorang proklamator yang telah berhasil membawa umatnya dari alam kegelapan, dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan alam yang terang benderang. Hadirin pemirsa dimanapun kita berada, bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Quran, kitab yang menjadi pedoman kita di dalam kehidupan ini. Apabila kita selalu berpegang teguh terhadap kitab suci Al-Quran, niscaya kita tidak akan pernah tersesat di dalam mengarungi perjalanan kehidupan di muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu abada in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasul berkata melalui lisannya yang mulia bahwa aku telah meninggalkan dua perkara untuk kalian. Apabila kalian selalu berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat, yakni kitabullah, kitab suci Al-Quran, dan sunnah Rasulullah, yakni hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa dimanapun kita berada, pada subuh kali ini kita akan membahas tentang Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, amalan yang sangat utama pada bulan suci Ramadan selain daripada ibadah puasa Ramadan adalah tilawatul Al-Quran. Kita berinteraksi dengan Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan, maka kita harus betul-betul lebih mengistimewakan Al-Quran pada bulan suci Ramadan daripada bulan-bulan yang lainnya. Bukan berarti ketika bulan yang lainnya kita meninggalkan Al-Quran, tetap kita berinteraksi dengan Al-Quran,
Tetapi pada bulan suci Ramadan yang mulia ini, kita harus melebihkan interaksi kita dengan Al-Quran daripada bulan-bulan yang lainnya. Lantas apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran? Hadirin pemirsa dimanapun kita berada, yang pertama cara kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah kita mendengarkan dan menyimak bacaan Al-Quran. Ketika kita belum mampu membaca Al-Quran, atau bagi seorang wanita mungkin dalam keadaan berhalangan belum bisa menyentuh Al-Quran, yang belum bisa membaca Al-Quran, maka sekecil-kecilnya berinteraksinya kita dengan Al-Quran adalah kita mendengarkan orang membaca Al-Quran. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idola kita, panutan kita, pernah meminta sahabatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu khusus untuk membacakan Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita membaca Al-Quran ataupun kita mendengarkan orang lain membaca Al-Quran, itu termasuk salah satu pintu kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 204 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Artinya, apabila dibacakan Al-Quran, maka fastami'u lahu, dengarkanlah, wa ansitu, perhatikan dengan seksama, hayati la'allakum turhamun, niscaya kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa dimanapun kita berada, kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kitab suci Al-Quran adalah petunjuk kita. Maka kita harus betul-betul memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran, terkhususnya pada bulan suci Ramadan. Jangan pernah kita seperti orang-orang kafir Quraisy yang ketika dibacakan Al-Quran mereka memperolok-olok dan menghindar daripada bacaan Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, cara kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah kita membaca Al-Quran betul-betul dengan sesuai hukum tajwid yang telah berlaku. Perintah membaca Al-Quran serta keutamaan membaca Al-Quran juga telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis beliau. Ketika seseorang dia lancar dalam membaca Al-Quran, baik dalam membaca Al-Quran, bagus hukum-hukumnya ketika membaca Al-Quran, maka orang yang mahir dengan Al-Quran, dia akan beserta dengan malaikat-malaikat yang mulia, malaikat-malaikat yang penuh dengan kebaikan. Lantas bagaimana dengan kita yang mungkin kita belum mahir sekali dalam membaca Al-Quran, kita masih terbata-bata dalam Al-Quran? Apakah dengan itu sehingga kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran? Tidak juga. Ketika kita belum mahir dalam membaca Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran masih terbata-bata, tetap kita harus membaca Al-Quran. Karena ketika kita membaca Al-Quran dengan terbata-bata, niscaya kita akan mendapatkan 2 pahala dari apa yang kita baca. Ketika kita membaca Al-Quran, betapa banyak keutamaan-keutamaannya. Salah satunya sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'u Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Kalian bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti
Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Hadirin pemirsa dimanapun kita berada. Yang ketiga, cara berinteraksi kita dengan Al-Quran adalah setelah kita membaca, kita harus betul-betul menghafal Al-Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penjaga Al-Quran. Al-Quran terbukti dari mulai zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman saat ini, kesuciannya, kemurnian ayat-ayat Al-Quran tidak bisa dirubah dengan seseorang yang memiliki kepintaran yang luar biasa. Itu membuktikan bahwa sanya Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang lain bahwasanya Al-Quran itu terjaga kesuciannya, terjaga kemurniannya, terjaga keasliannya, dibuktikan dari zaman ke zaman banyak sekali para penghafal Quran yang telah menghafal dan telah memasukkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat suci Al-Quran ke dalam pikiran dan dada mereka. Maka kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW juga memiliki kewajiban kita untuk menghafal Al-Quran, karena menghafal Al-Quran adalah salah satu cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak memiliki hafalan Al-Quran, dia bagaikan rumah yang kumuh, rumah kumuh yang akan runtuh. Oleh karena itu, pada bulan suci Ramadan ini adalah momentum yang terbaik untuk kita menghafal Quran. Kita fokuskan untuk menghafal Al-Quran. Terlebih lagi ketika pada bulan suci Ramadan tahun ini kita sedang dilanda wabah virus corona, sehingga waktu kita lebih banyak di dalam rumah. Maka mari kita manfaatkan untuk tilawah Al-Quran. Mari kita manfaatkan untuk berinteraksi sebanyak-banyaknya dengan Al-Quran. Seorang anak bisa memperdengarkan bacaannya kepada orang tuanya. Seorang suami bisa memperdengarkan hafalannya kepada sang istri dan sebaliknya. Begitu banyak momentum-momentum yang terbaik untuk kita pada tahun ini. Begitu ada hikmah di balik virus corona yang mungkin tahun-tahun yang lalu, Ramadan tahun yang lalu, kita lebih disibukkan dengan amalan-amalan dunia, kita lebih disibukkan dengan pekerjaan kita, sehingga kita mungkin lalai untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Maka pada tahun ini, dalam momentum yang terbaik ini, mari kita pergunakan waktu kita semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Mulai daripada kita mendengarkan bacaan seseorang, mulai daripada kita membacanya dengan hukum tajwid yang berlaku, dan juga kita menghafal Al-Quran. Hadirin pemirsa dimanapun kita berada, yang paling terpenting bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang terakhir adalah bagaimana kita mengamalkan isi Al-Quran. Kita mungkin sudah membacanya, mungkin setiap tahun kita menghatamkan Al-Quran, kita mungkin sudah baik bacaan Al-Quran kita mungkin sudah hafal sebagian ayat-ayat Allah, kita sudah hafal ayat-ayat suci Al-Quran. Tetapi yang harus kita pertanyakan kepada diri kita adalah, sudahkah kita mengamalkan ayat-ayat Allah? Sudahkah kita mengamalkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab suci Al-Quran? Ketika kita mampu
mengaplikasikan isi Al-Quran, kandungan-kandungan ayat-ayat Al-Quran, maka niscaya kita akan mendapatkan petunjuk. Kita akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menuju siratul mustaqim, menuju jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita mengamalkannya. Karena ketika kita telah memiliki sebuah ilmu, ketika kita telah memiliki hafalan Al-Quran, ketika kita sudah mahir membaca tilawah Al-Quran, tetapi kita tidak mengamalkannya, maka ilmu yang kita miliki bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Begitulah perkataan sebuah pepatah yang mengingatkan kepada kita untuk selalu mengaplikasikan apa yang kita miliki, terutama ilmu yang telah Allah titipkan untuk kita sebagai bekal kita dalam mengarungi perjalanan di dalam kehidupan dunia yang fana ini. Hadirin pemirsa dimanapun kita berada, itulah beberapa cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Oleh karena itu, melalui ceramah subuh ini, saya terkhususnya mengajak untuk diri saya sendiri dan untuk para pendengar dimanapun kita berada, mari kita khususkan pada bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau bisa, kita sediakan Al-Quran yang betul-betul di dalamnya ada 8 warna, di mana 8 warna itu akan menjelaskan hukum-hukum ketika kita membaca Al-Quran, sehingga kita mampu membacanya dengan benar sesuai dengan hukum tajwid. Bahkan kita bisa mentadabburinya karena di dalamnya telah tercatat, terjemah makna daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut. Sehingga semakin hari kita berinteraksi dengan Al-Quran semakin baik, dan kita mendapatkan syafaat Al-Quran pada hari kiamat kelak. Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan khilaf kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.